Yago tidak berani memikirkannya lagi. Dia takut jika dia memikirkannya lagi, dia tidak akan lagi memiliki keberanian untuk bersaing dengan Qin Yichen. Di depan Qin Yichen, semua pikirannya seperti lelucon, dan mereka terjepit sampai mati. Melihat sinar matahari di luar ruangan, Yago menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku harus bertahan lebih lama dan menemukan kesempatan yang pasti akan mampu menghadapi kuil penguasa cahaya. Melihat keluar ruangan, setelah waktu yang lama, Yago tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Tidak, tujuanku bukanlah kuil penguasa cahaya, tapi Yali. Dari awal hingga akhir, kuil penguasa cahaya dan aku tidak memiliki kontradiksi sama sekali. Yago memukul kepalanya. Karena itu tidak bertentangan dengan kuil penguasa cahaya, dan ada orang seperti itu di kota Terapung Lin untuk membantu menjaganya, itu juga hal yang baik. Itu hanya Yali belaka. Itu tidak mungkin orang kepercayaan Tuhan. Cahaya. Jika kamu membunuhnya, kamu akan membunuhnya. Setelah mencoba memahami pertanyaan ini, Yago bangkit dan memerintahkan. Kemarilah, segera gunakan semua metode intelijen keluarga ya saya di Lin Floating City, dan pastikan untuk menemukan orang ini Yali untuk saya. Saya ingin melihat orang ketika saya hidup, dan saya ingin melihat mayat ketika saya mati. Yago mengubah taktik dan memutuskan untuk menunggu dengan sabar. Tapi tidak mayoritas yang tenang karena pengambilan keputusannya. Hari ini, berita bahwa Yago membawa orang untuk bersinar di kamp kuil utama masih tersebar. Setelah Tuan Kota Terapung Lin mendapat berita itu, dia mondar-mandir di rumah Tuan Kota dengan ekspresi tidak sabar. Ini adalah bagaimana melakukannya. Di satu sisi adalah andalan kekuatan tempur di Kota Terapung Lin, dan di sisi lain adalah orang yang ditunjuk oleh Tuan Liancheng untuk melawan Mahkamah Agung Tuhan, dan dia tidak mampu menyinggung kedua belah pihak. Sekarang ada konflik antara kedua belah pihak, dia terjebak di tengah, dan tidak ada pihak yang manusia. Setelah beberapa pemikiran, sudah terlambat ketika Lin Floating City Lord ingat untuk memblokir berita Yago membawa hampir 100 keluarga untuk menanyai Lord of Light. Yang disebut rumor mengerikan. Sejak awal, hampir 100 keluarga menyebar semakin banyak, dan kemudian menjadi semua keluarga di kota Terapung Lin berhadapan dengan kuil penguasa cahaya. Keluarga agak terkait dan terlibat secara internal, dan sekarang mereka memiliki reaksi yang hebat di bawah sinyal seperti itu. Bahkan di Liancheng, ada banyak keluarga yang bersama-sama menulis surat kepada penguasa Liancheng. Tetapi metode mereka jauh lebih halus, dan mereka berulang kali menunjukkan kesetiaan mereka kepada penguasa kota-kota pemurnian Beiyun. Menerima surat-surat ini, kepala penguasa kota Liancheng merasa sakit. Dia melemparkan surat yang baru tiba ke tanah dengan sekuat tenaga, dan mata merah penguasa kota Liancheng dipenuhi dengan kemarahan. Orang tua ini menikmati manfaat yang kami berikan pada hari kerja, dan sekarang mereka berani memaksa istana melawanku. Bagaimana mungkin penguasa kota Liancheng gagal melihat makna di balik surat ini, dan di antara garis yang menunjukkan kesetiaan, itu adalah ancaman. Mereka tidak ingin hal-hal seperti kuil Lord Cahaya muncul lagi, ini adalah intinya. Pada diri mereka sendiri, hal-hal ini tidak berdampak banyak pada mereka, dan bahkan dapat dikatakan tidak berdampak sama sekali. Namun mereka hanya ingin memanfaatkan waktu tersebut untuk melakukan perjalanan melalui perairan yang berlumpur. Tujuannya tentu saja untuk mencari keuntungan. Tidak peduli siapa yang kalah dari kota pemurnian Beiyun dan Mahkamah Agung, status klan mereka tidak akan terguncang. Bagi mereka, itu hanya perubahan orang yang mengatur mereka. Jadi sampai hari ini, yang mereka pikirkan hanyalah di tangan penguasa kota-kota pemurnian Beiyun, untuk mendapatkan sumber daya dan manfaat yang cukup untuk memperkuat kekuatan keluarga. Tidak peduli siapa yang mengambil alih kota pemurnian Beiyun di masa depan. Bagi mereka, jika mereka memiliki sumber daya yang cukup di tangan mereka, mereka akan dapat memperoleh status yang berbeda di situs baru. Tidak masalah jika kota pemurnian Beiyun menang, mereka seharusnya mendapatkan lebih banyak sumber daya. Penguasa kota Liancheng tentu saja sangat menyadari pemikiran hati-hati orang-orang ini. Justru karena inilah dia sangat marah sehingga dia merobek surat itu. Ayo, biarkan City Lord of Lin Floating City melaporkan semuanya kepadaku segera. Aku ingin melihat apa yang sedang dilakukan Lord of Light. Tuan Kota Terapung Lin tidak mengecewakan Tuan Kota Liancheng. Setelah setengah jam, surat itu dikirim, dan Tuan Kota Liancheng akhirnya memiliki kesempatan untuk mengetahui seluk-beluk apa yang terjadi di sini. Ketika dia melihat bahwa hanya ada hampir 100 keluarga yang berpartisipasi di kota terapung yang besar, penguasa kota Liancheng akhirnya menghela nafas lega. Dia tahu bahwa kali ini mungkin hanya konflik antara Qin Yichen dan sejumlah kecil keluarga. Begitu matanya berputar, Tuan Kota Liancheng meraung, dan suara itu menyebar kemana-mana. Mengapa hampir 100 keluarga membuat keributan besar? Lihat untukku. Aku ingin melihat siapa yang mengaduk air. Raungan ini menyebar ke seluruh kota pemurnian, membuat keluarga-keluarga dengan ide-ide itu dengan cepat tertahan. Terutama setelah mengetahui bahwa hanya ada hampir 100 keluarga. Mereka buru-buru meninggalkan rencana awal mereka dan tidak pernah menyebutkannya lagi. Tidak peduli berapa banyak keluarga yang ada, tidak lebih dari selusin ksatria.
Bahkan jika ada 100 keluarga, hanya ada lebih dari 1000 ksatria. Dibandingkan dengan pasukan kota pemurnian Beiyun, itu tidak layak disebut. Bahkan 40.000 bala bantuan Lord of Light. Para ksatria yang dikirim oleh keluarga-keluarga ini jauh lebih rendah daripada orang-orang percaya di kuil Dewa Cahaya, karena mereka hanyalah orang-orang yang tersesat. Raungan penguasa kota Liancheng secara langsung mengubah situasi semuanya sedikit. Setelah berteriak, penguasa kota Liancheng dengan tenang melihat seluk-beluk masalah ini, dan alisnya berkerut. Yago ini terlalu berlebihan. Hanya karena curiga, dia berani menyerang orang-orangku. Aku harus menunjukkan warna padanya kapan-kapan. Konselor di samping dengan cepat melangkah maju untuk membujuknya. Tuan Kota Tuan, tolong tenanglah. Saya khawatir ada rahasia tersembunyi di balik kejadian ini. Meskipun tidak ada bukti yang pasti, Yago pasti sudah menebak sesuatu jika dia berani melakukan ini. Sesuatu. Menurut pendapat bawahan saya, cara terbaik adalah menyelidiki kebenaran, mencari tahu apa konflik mereka, dan kemudian mendamaikannya. Lagi pula, lawan kita saat ini bukanlah Yago, atau penguasa cahaya, tapi kota penyempurnaan Beiyun. Master kota Liancheng menarik napas dalam-dalam dan kemudian melambai. Ren mendengarkan perintah dan segera membawa orang ke kota terapung Lin. Kita harus menangani masalah ini dengan baik. Mereka terkait dengan hubungan antara keluarga kota kilang Beiyun dan kita. Sebaiknya kamu membujuk Lord of Light dan menenangkan kekuatan keluarga. Bagaimanapun, fondasi kita masih ada di keluarga ini. Ren mengambil pesanan dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah semua ini diselesaikan, penguasa kota Liancheng mengambil napas dalam-dalam lagi. Dan setelah semua orang turun, senyum muncul di sudut mulutnya. Tuan muda, Anda benar-benar dapat menyebabkan masalah bagi saya. Tetapi sekarang, pro lebih besar daripada kontra. Setelah penguasa kota Liancheng mengetahui kebenaran masalah ini, bagaimana mungkin dia tidak menebak tujuan Qin Yichen? Kecuali dia adalah bagian yang paling indah di tangan orang lain.